Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari program Profesi Guru Universitas Negeri Jakarta akan mendemonstrasikan kontekstual dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Silahkan disimak ya. Oke, teman-teman, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri anggota kelompok saya. Pertama, ada diri saya sendiri, yaitu Suprajita Mutakim, dan ada teman saya, Afiliani, Hairunisa, Indah Sukmawati, dan Wahyuni. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan kasus yang pertama. Seorang guru matematika kelas 7 hendak menyampaikan materi mencari nilai rata-rata atau kita kenal dengan sebutan min. Untuk memudahkan peserta didik, guru membuat langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda sebagai guru meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengajarkan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta lagi kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik sudah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konsep matematika yang diajarkan. Mereka tidak hanya menghafalkan langkah pengerjaan soal, tetapi mereka juga memahami prinsip dasar di balik setiap langkah tersebut. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal tanpa melihat langkah-langkah juga dapat disebabkan oleh adanya latihan dan pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Dengan sering berlatih dan memahami konsep dasar matematika, peserta didik menjadi lebih terampil dalam menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeda-beda. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Metode yang digunakan dalam kegiatan belajar di atas adalah metode pembelajaran berbasis pemahaman. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan, bukan hanya menghafal langkah ataupun rumus-rumus matematika. Dalam metode ini, guru memberikan langkah yang jelas kepada peserta didik agar mereka dapat memahami cara menyelesaikan soal matematika. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tanpa melihat langkah yang diberikan. Jika mereka mampu menyelesaikan soal dengan benar, berarti mereka telah memahami konsep dasar dan tidak hanya menghafal langkah-langkah. Teori pemahaman peserta didik yang mendukung metode ini adalah teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Dengan menggunakan metode ini berbasis pemahaman, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan mencari solusi sendiri tanpa tergantung pada guru. Selain itu, metode ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mereka merasa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal matematika secara mandiri. Mereka juga akan lebih mudah menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna bagi mereka. Dalam kesimpulan, metode pembelajaran berbasis pemahaman sangat efektif dalam belajar matematika tentang satuan panjang dan satuan berat. Metode ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan meningkatkan motivasi belajar. Ini adalah kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaannya, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hal yang dapat Rina lakukan adalah mengajarkan berhitung dengan benda nyata, misalnya menyiapkan beberapa alat tulis dengan jumlah yang banyak, atau menggunakan stik es krim.
Lalu diajarkan konsep menghitung penjumlahan dengan cara menambahkan benda yang sudah dikelompokkan atau mengajarkan pengurangan dengan cara menghilangkan beberapa benda yang sudah dikelompokkan. Maka peserta didik nantinya akan mencoba menalar bahwa penjumlahan itu adalah bertambahnya benda dan pengurangan itu adalah berkurangnya suatu benda. Anak-anak kelas 1 SD juga memerlukan pengulangan dan praktik yang rutin dalam menghitung untuk menguatkan pemahaman mereka. Jadi, Rina perlu diberikan beberapa latihan menghitung benda nyata seperti stik es krim untuk dihitung, untuk dikurang ataupun ditambahkan. Bisa juga menggunakan pendekatan bermain seperti menggunakan kartu angka. Pertanyaan berikutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawabannya serta menyertakan teori yang berkaitan. Kami memberikan saran-saran tersebut berdasarkan usia anak kelas 1 SD yang biasanya berada pada usia 6-7 tahun. Ini masuk ke dalam pada tahapan perkembangan kognitif, tahapan pra-operasional, yang mana kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Namun, anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Sehingga pendekatannya harus lebih konkret, visual, dan bermain ini memerlukan bantuan benda konkret ataupun benda nyata dari suatu pemahaman agar dapat membayangkan konsep teori yang diajarkan agar lebih efektif dalam membantu anak-anak memahami konsep berhitung matematika. Kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak yang menjadi panduannya, saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan yang dibuat Made sudah sesuai karena dapat mempermudah peserta didik dalam membayangkan tempat yang akan dideskripsikan, sehingga tidak terlalu sulit ataupun sesuai dengan kenyataan. Selain itu, materi juga relevan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas membuat tes deskripsinya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari hasil diskusi kelompok kami, prinsip yang Made gunakan di atas adalah memperlihatkan teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dengan demikian, membuat pembelajaran lebih relevan dengan latar belakang peserta didik dan menciptakan pembelajaran bermakna. Prinsip ini juga dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar teks deskripsi. Berikut adalah hasil pemaparan kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.